Malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya bernama Rodrik Mas Manjuntak dari kelas MJ 601 dengan NIM 210201012111 ingin menjelaskan mengenai tugas TS dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini ada suatu soal untuk dimintai argumen pertanyaannya. Berdasarkan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat, 20% dari semua bisnis bisa jatuh begitu dalam 2 tahun pertama pendiriannya. Sementara untuk 40% atau hampir setengah dari 10 semua bisnis runtuh 5 tahun pertama dan 60% tidak berhasil melalui 10 tahun perusahaan. Hanya 15% bisa berhasil melewati 15 tahun usia perusahaan. Diambil sumber dari finance.com. Berdasarkan data di atas, diminta untuk memberikan contoh suatu perusahaan bisnis yang bangkrut, tutup, dan memberikan tanggapan perspektif secara komprehensif dari aspek SDM, pasar, pemasaran, dan finansial. Di sini saya mengambil perusahaan Toys R Us yang merupakan perusahaan retail mainan terkenal, mendeklarasikan keberangkutan pada 2017 dan mulai menutup semua tokonya di AS pada 2018. Perusahaan ini menjadi contoh terkenal tentang bagaimana sebuah bisnis besar menjadi gagal meskipun pernah menjadi pemilik pasar. Dari aspek SDM menjadi masalah yaitu mengenai kepemimpinan dan manajemen. Toys R Us mengalami pergantian kepemimpinan yang sering menyebabkan kurangnya visi dan strategi yang konsisten, pelatihan dan pengembangan karyawan yang kurang, dan investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan menyebabkan layanan pelanggaran yang buruk dan rendahnya moral kerja. Dan terdapat restrukturisasi. Perusahaan mengalami restrukturisasi yang menyebabkan pemotongan karyawan secara besar-besaran dan meningkatkan beban kerja dan menurunkan kualitas layanan. Dan pandangan pimpinan yang tidak konsisten dan kurangnya fokus pada muatan karyawan. Kemudian dari aspek pasar, masalahnya perubahan tren konsumen. Konsumen beralih ke belanja online, namun Toys R Us gagal mengadaptasi strategi digital tersebut. Kemudian ada inovasi produk, kurang inovasi dan pemberian dalam produk dan pengalaman belanja di toko fisik. Yang ketiga, kekalahan dalam branding dan pemasaran. Strategi pemasaran yang usang dan tidak efektif dalam menarik generasi milenial dan usia Gen Z. Untuk pandangan, ketidaknyamanan, ketidakmampuan untuk adaptasi dengan perubahan tren konsumen dan inovasi pasar menyebabkan Toys R Us kehilangan pangsa pasarnya. Untuk finansial, menjadi masalahnya memiliki utang besar. Pada saat kebangkrutan, Toys R Us memiliki utang 5 miliar dolar, sebagian besar akibat akuisisi dari leverage buyout tahun 2005. Biaya operasional yang sangat tinggi, kurangnya investasi, pandangan dari saya. Beban utang yang berat dan manajemen keuangan yang buruk menghambat kemampuan Toys R Us untuk bersaing. Kesimpulannya, pembangunan Toys R Us merupakan hasil dari kombinasi masalah dalam semua aspek, kepemimpinan tidak efektif, kemampuan beradaptasi dengan perubahan pasar, dan manajemen keuangan yang buruk. Untuk bertahan di pasar kompetitif, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang komprehensif dan adaptif, dan mencapai pengolahan sumber daya manusia yang baik, pemasaran inovasi, dan manajemen keuangan yang hebat. Baik, terima kasih.